Kenapa? Yang nagihnya langsung, oposisinya terlihat. Kalau mau demonstrasi biayanya nggak mahal, tinggal datang naik truk masuk ke pendopo, gampang. Naik lagi ke gubernur, agak gampang. Uangnya triliunan. Kemudian hubungan emosional dengan kabupaten kotanya dengan rakyatnya agak jauh. Kenapa? Ada barikade. Kenapa? Kalau ada layanan jelek dia tinggal ngomong, kepala desanya gimana? Bupatinya gimana? Wali kotanya gimana? Seperti itu. Masuk lagi ke pusat, ke kementerian, lebih jauh lagi. Nggak akan ada yang demo. Nggak ada yang dilayani secara langsung. Nah, sistematika ini adalah sebuah nilai gambaran bahwa pembangunan itu bukan hanya urusan kumpulan angka-angka. Pembangunan itu bukan hanya urusan kumpulan uang. Pembangunan itu adalah sebuah nilai historikal, nilai emosional, nilai psikologi bagi lingkungan yang membentuk karakter. Sehingga kalau ngomong tentang kebinekaan, apa sih yang menjadi keunggulan Indonesia itu adalah perbedaan. Dari perbedaan itulah Belanda 350 tahun nggak bisa menguasai Indonesia. Dia hanya di beberapa titik kekuasaan, tidak menguasai seluruh Indonesia, tidak. Kenapa? Tidak bisa menaklukkan semua daerah. Kenapa? Daerahnya karakternya beda-beda, sumber airnya beda-beda, kebudayaannya beda-beda, tokohnya beda-beda. Dan kebinekaan itu warisan dari mana? Dari budaya Nusantara. Budaya Nusantara warisan dari mana? Dari sejarah peradaban unggulnya kerajaan-kerajaan Nusantara yang sudah otonom berdiri kuat pada masanya sekitar 400 Masehi. Nah, kita masuk ke era di mana sentralisasi tersistem dalam sebuah tata kelola pemerintahan dari pusat sampai daerah. Maka ketika muncul otonomi daerah, selamat datang Pak Pangdam, ketika muncul otonomi daerah, memang para penyelenggara otonom daerah itu tidak semuanya baik. Tidak semua para bupati itu baik. Tidak semua para gubernur itu baik. Tidak semua wali kota itu baik. Yang tidak baik banyak, yang korupsi banyak, tapi yang berhasil juga banyak. Ketika saya jadi bupati pertama dulu, saya belajar ke Jimrana. Waktu itu kepala daerah di Jimrana itu mampu membangun sistem telekomunikasi lokal. Kemudian di Jawa Tengah ada namanya Sragen. Walaupun dua-duanya ujungnya itu menjadi berproblem hukum, tetapi kemajuan sebuah daerahnya nggak tergantikan sampai hari ini. Nah, dari otonomi itu apa? Saya bicara dulu sekarang. Keanekaragaman itu apa sih yang menjadi kesalahan fatal kita ini? Kesalahan fatal kita masalah energi misalnya. Sentralisasi PLN yang dilakukan sejak era dulu. Berdampak apa? Biaya listrik mahal. Kenapa biaya listrik mahal? Karena negara pengelola listrik melakukan hal yang aneh-aneh. Gimana anehnya? Bendungan Cirata listriknya dikirim ke Bali. Berapa pasang tiang listrik yang disebutnya badegar, orang Sunda bilang, sutet, meliputi berapa ribu hektar dan melewati berapa ribu kilometer. Kemudian yang di bawah Cirata dapat listrik dari mana? PLN. Listriknya dari mana? Dikirim dari Banten. Tenaga listriknya apa? Batu bara. Kemudian di daerah terhampar apa? Listrik-listrik yang dibangun dari air. Kemudian listrik-listrik yang dibangun di air ini kemudian diambil oleh orang-orang yang punya duit, dikomersialisasikan, dibangun listrik